Tabi pun. Halo, perkenalkan nama saya Sita Muharni. Saya adalah dosen STIMIK Dharma Wacana Program Studi Sistem Informasi. Saya mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan analisis sistem informasi dan perancangan sistem informasi. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya yang meliputi penyampaian materi dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi, serta penilaian-penilaian yang akan saya lakukan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis sistem informasi dengan bobot 4 SKS. Jadi selama 16 minggu kita akan bertemu selama 2 kali dalam seminggu. Setiap pertemuan akan memakan waktu sekitar 100 menit. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan model pembelajaran pada mata kuliah analisis sistem informasi. Analisis sistem informasi membahas tentang konsep dasar sistem dan perancangan untuk memperbaiki kinerja manajemen sistem informasi. Tujuan analisis sistem informasi yakni untuk merancang sistem baru maupun menyempurnakan sistem yang sudah ada sebelumnya. Mengapa sistem informasi sangat penting untuk saat ini? Apabila sistem informasi diterapkan pada sebuah perusahaan, maka akan memiliki efek dan manfaat yang baik untuk perusahaan tersebut. Jika dalam perusahaan tersebut pemanfaatan informasi sangat penting, maka sistem informasi ini sangat sesuai dengan manfaat yang ditimbulkan untuk perusahaan. Kesadaran akan hal inilah mengapa perusahaan maju lebih konsen kepada perkembangan sistem informasi dari segala hal. Karena penerapan sistem informasi pada sebuah perusahaan berguna untuk menunjang kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik. Nah, dengan mengikuti mata kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep sistem informasi. Mahasiswa mampu memahami proses pengembangan sistem informasi. Mahasiswa mampu memodelkan dan merancang proses bisnis suatu sistem. Mahasiswa mampu membuat database sederhana, mampu untuk membuat suatu sistem informasi sederhana dan proses bisnis yang dirancang. Kemudian, mahasiswa dituntut mampu untuk menggunakan perangkat lunak untuk memodelkan proses dan data serta merancang sistem informasi. Untuk tujuan yang selanjutnya, mahasiswa dituntut untuk mampu untuk bekerja sama dan menyampaikan hasil-hasil perancangan dan perbaikan dengan presentasi yang baik. Dan terakhir, mahasiswa dituntut untuk bertanggung jawab terhadap profesi dan etika keprofesian yang ada. Untuk mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa akan diberikan topik yang dibahas selama 16 minggu secara hybrid, luring maupun daring. Topik yang akan dibahas antara lain konsep dasar sistem informasi, konsep dasar informasi, konsep dasar pengembangan sistem informasi, investigasi sistem, proses analisis sistem informasi, metodologi pengembangan sistem informasi, analisa kebutuhan sistem informasi, dan perancangan sistem dengan menggunakan struktur desain atau object oriented design. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah analisis sistem informasi yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang akan saya gunakan. Dalam penyampaian materi perkuliahan, hal yang saya lakukan adalah menyampaikan materi dengan menggunakan textbook. Ada 2 textbook yang akan saya gunakan, yaitu Analisa Perancangan Sistem Informasi karangan saya sendiri. Yang kedua adalah Analisa Sistem Informasi karangan Tata Sutabri. Yang kedua, menggunakan literatur digital dari internet, baik e-book maupun jurnal ilmiah.
Yang ketiga, pembahasan case study yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Agar suasana kelas terbangun lebih interaktif, hidup, dan dua arah, maka teknik yang saya gunakan adalah satu, diskusi dan tanya jawab. Yang kedua adalah menggunakan media WhatsApp untuk pembahasan di luar jam perkuliahan, serta Google Classroom untuk organisasi materi, tugas terjadwal maupun tidak terjadwal, dan feedback terhadap tugas yang saya berikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang asesmen atau penilaian yang saya lakukan. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya akan selalu menjelaskan tentang kontrak perkuliahan yang akan disepakati bersama selama 1 semester. Dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa. Dengan ini, mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan dapat menyusun strategi agar perkuliahan mereka bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut adalah contoh skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah analisis sistem informasi secara daring menggunakan Zoom Meeting. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk bab analisis sistem. Jadi ini materi inti dari mata kuliah analisis dan sistem informasi. Nah, di bab analisis sistem ini kita akan mempelajari bagaimana menganalisis sistem yang sedang berjalan, atau kita bisa menentukan kebutuhan sistem yang akan kita buat atau yang akan kita kembangkan. Jadi bab investigasi sistem, yaitu udah sampai studi kelayakan ya. Nah, kemarin sudah saya share di classroom-nya. Jadi harapan dari bab analisis sistem ini itu kalian bisa menganalisis sistem yang sedang berjalan. Terus setelah itu kalian dapat mengetahui tentang teknik pengumpulan data. Terus kalian bisa menentukan kebutuhan sistem yang baru atau sistem yang akan dikembangkan. Lalu kalian bisa merancang sistem yang baru atau merancang sistem yang akan dikembangkan. Terus kalian dapat memodelkan sebuah sistem. Tuh harapannya. Lalu di sini ada tahapan proses yang terjadi pada tahap analisis sistem. Jadi digambarkan pada gambar berikut. Jadi kalian bisa lihat gimana sih Bu itu cara bacanya. Jadi pembahasan kan kemarin kalian bisa analisis sistem itu kan bisa menganalisis sistem yang ada sekarang, terus untuk dikembangkan, atau kalian akan mengubah sistem yang berjalan jadi sistem yang baru. Nah, jadi di pembahasan sistem yang berjalan, setelah kalian membahas sistem yang berjalan, misalnya sistem informasi perpustakaan. Di sistem informasi perpustakaan itu kalian menganalisis ada kebutuhan apa, ada masalah apa yang ada, lalu sistemnya dievaluasi, sistem yang berjalan tersebut dievaluasi, lalu bisa ditentukan. Setelah kalian mengevaluasi sistem, kalian bisa menentukan kebutuhan sistem yang baru gitu. Lalu
eh, setelah evaluasi sistem itu ada dua keputusan ya. Ada dua keputusan hasil evaluasi sistem yang sedang berjalan. Di hasil evaluasi sistem yang berjalan itu nanti sebagai hasilnya itu sebagai tolak ukur untuk manajer di perusahaan tersebut. Kan kalau di tingkat manajemen perusahaan tuh dia ada manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, manajemennya ada manajemen tingkat bawah. Ingat kan dulu di konsep sistem informasi? Jadi manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Terus jadi jika yang kedua itu ada rekomendasi sistem yang sedang berjalan untuk menentukan kebutuhan sistem yang baru. Apa saja yang ditentukan di kebutuhan sistem yang baru tersebut? Ada di bawahnya, dilihat ada software, hardware, dan brainware. Nah, software apa software? Perangkat lunak. Software apa? Software apa? Perangkat lunak. Perangkat lunak. Jadi bahasa Inggrisnya itu software, bahasa Indonesianya itu perangkat lunak. Apa itu software? Apa itu perangkat lunak? Siapa yang bisa jawab? Ini Mas Odika, software apa Mas? Perangkat lunak, Bu. Iya, software kan bahasa Inggrisnya. Iya. Perangkat lunak bahasa Indonesianya. Pengertiannya apa perangkat lunak? Pengertiannya, Bu. Contohnya wae, Bu ya. Contohnya apa contohnya? Aplikasi, Bu. Perangkat lunak ada perangkat lunak aplikasi. Contohnya apa perangkat lunak aplikasi? WhatsApp. Bisa. Terus Instagram. Bu, Instagram. Oke, ini ya. Iya, Bu. Kalau hardware, Alat keras, Bu. contohnya apa? Contohnya apa? Waduh, sinyal gua angel, Bu. Apa? Contohnya? Sinyalnya susah, Bu. Sinyalnya susah. Oke. Nah, jadi perangkat lunak itu ada perangkat lunak aplikasi, ada perangkat lunak sistem operasi. Ingat ya, perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem operasi. Terus ada hardware perangkat keras. Contohnya apa, Cesar? Monitor, Bu. Monitor, CPU, monitor, keyboard. board. Yang BW apa BW? Brainware ya? Brainware apa? Brainware apa? Mbak Kamsiatun, brainware? Tahu brainware? Apa Mbak? Brainware apa? Brainware itu human-nya, jadi usernya siapa aja yang mau menggunakan sistem tersebut, orang-orangnya gitulah, siapa aja yang mau pakai sistem tersebut. Itu penentuan kebutuhan sistem yang baru. Setelah menentukan sistem yang baru, penentuan sistem yang baru dari software, dari hardware, dari brainware, dia digunakan untuk merancang sistem yang baru. Setelah merancang sistem yang baru, lalu dibuatlah laporan rancangan sistem usulan yang akan dipertimbangkan oleh manajer perusahaan. Jadi dari top, middle, dan low. Itu tahapan proses yang terjadi pada tahap analisis sistem. Lalu apa aja nih yang dilakukan di setiap tahapan ini? Apa aja sih yang akan kita lakukan gitu? Jadi langkah pertamanya yaitu
pembahasan sistem yang sedang berjalan. Gimana sih kita menganalisis sistem yang sedang berjalan tersebut? Jadi nanti kita sebagai seorang sistem analis, nanti kita akan mempelajari sistem yang berjalan pada perusahaan di mana user bekerja berserta dengan segala permasalahannya. Jadi kita menganalisis sistem berserta permasalahan yang ada, sistem yang mau kita bangun, sistem yang mau kita kembangkan. Jadi tujuannya itu nanti kita dapat mendapatkan gambaran yang jelas tentang bentuk permasalahan yang ada pada organisasi tersebut. Jadi fungsinya itu untuk mengurangi kesalahpahaman antara sistem analis. Jadi kita yang membangun sistem dengan user yang akan menggunakan sistem itu. Jadi kegiatan yang dilakukan pada pembahasan sistem yang sedang berjalan atau analisis sistem yang berjalan itu, kegiatannya dia kegiatannya itu mengumpulkan data awal. Data awal didapatkan kemarin sudah investigasi sistem ya. Udah investigasi sistem, kebanyakan itu di pengumpulan dari studi kelayakan itu sudah bisa dilihat. Jadi sudah bisa dilihat masalah-masalah yang ada di sistem yang sedang berjalan tersebut, dan siapa saja yang menggunakan sistem tersebut. Kita sudah bisa melihat kalau kita istilahnya mengamati lah, mengobservasi. Nah, terus nggak jalan slide-nya. Ntar slide-nya. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tadi, yang pertama mengumpulkan data awal, yang kedua menyusun dan mengklasifikasi data awal, terus yang ketiga menginterpretasikan serta mengevaluasi data awal. Jadi kita kumpulkan datanya, kita susun dan kita klasifikasikan, lalu kita gambarkan serta kita evaluasi data tersebut. Itu terus nanti yang didapatkan adalah dari ketiga kegiatan yang akan kita lakukan ini, dari kegiatan awal yang kita lakukan ini, nanti akan kita dapatkan suatu rekomendasi awal yang bisa dijadikan acuan untuk pengembangan sistem yang baru atau pembuatan sistem yang baru ini. Jadi kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam menganalisis sistem itu mengumpulkan data awal, menyusun dan mengklasifikasikan data awal, menginterpretasikan serta mengevaluasi data awal. Hasilnya apa? Hasilnya adalah rekomendasi yang akan digunakan untuk merancang atau mengembangkan sistem yang baru. Sampai sini ada yang mau tanya? Sampai sini ada yang mau tanya? Sepi ya? Pembahasan sistem yang sedang berjalan. Pembahasan sistem yang sedang berjalan. Jadi ini di kegiatan awal, di analisis sistem yang berjalan. Jadi kalau kita mau merancang sistem yang baru atau mau mengembangkan sistem yang ada, hal yang pertama kita lakukan adalah menganalisis sistem. Kegiatan awal yang dilakukan dalam menganalisis sistem itu mengumpulkan data awal,
menyusun dan mengklasifikasikan data awal, kemudian menginterpretasikan serta mengevaluasi data awal. Tuh, hasilnya apa? Hasilnya sebuah rekomendasi. Rekomendasinya digunakan sebagai acuan untuk merancang atau mengembangkan sistem yang baru itu. Ya, hasilnya apa? Hasilnya sebuah rekomendasi. Tuh. Terus, jadi kalau kita yang menganalisis, kita itu disebutnya analis sistem ya. Jadi ini ada hal yang perlu diperhatikan oleh seorang analis sistem atau sistem analis dalam mendefinisikan sebuah masalah. Jadi nanti kalau kita istilahnya itu mencari-cari masalah ya, bukan mencari-cari masalah ya, sebutnya mencari-cari masalah di sebuah sistem. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pelajari masalah yang ada secara terperinci. Jadi yang kedua, menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga, membuat suatu pertimbangan apakah perlu menggunakan cara komputerisasi atau tidak. Oh iya Bu, Apa? cara menganalisis yang baik dan benar itu bagaimana Bu? Cara menganalisis yang baik dan benar. Iya Bu. Ini baru mau kita bahas. Ini yang pertama kali kita lakukan yang tadi. Gimana Bu? Nih, cara menganalisis yang baik dan benar. Ini. Iya Bu. Jadi kita menganalisis sistem yang berjalan, yang ada dulu, menganalisis sistem yang ada dulu. Jadi sistem yang ada bisa jadi dia sudah terkomputerisasi, bisa jadi dia belum terkomputerisasi. Jadi kita menganalisis sistem yang ada dulu. Sebenarnya ada masalah apa sih di sistem tersebut? Ada celahnya? Ya, mencari-cari masalah tadi. Kita cari kira-kira sistem yang sudah berjalan, yang sudah ada itu sudah efektif dan efisienkah untuk mendukung kegiatan perusahaan tersebut atau organisasi tersebut atau institusi tersebut gitu. Tuh. Jadi kita analisis dulu sistem yang sedang berjalan, lalu mengevaluasi sistem yang sedang berjalan tersebut setelah dianalisis. Terus setelah dievaluasi, lalu kita bisa menentukan kebutuhan sistem yang baru yang akan kita buat atau yang akan kita kembangkan. Yang terakhir adalah rancang sistem yang baru. Itu cara menganalisis sistem yang baik dan benar. Baik Bu. Cesar, ada yang mau tanya, Sar? Iya Bu, saya mau nanya, untuk analisis sistem, jika tidak perlu diusulkan sistem, jika masalah tersebut tidak ditemukan masalah, jadi apa Bu yang terjadi? Nah, kalian mau menganalisis sistem yang perlu kalian mau menganalisis sistem nih. Menganalisis sistem awalnya itu kalian pasti harapannya kalian menganalisis sistem itu harapannya itu ini sistem mau saya kembangkan lah, berarti kan udah ada sistem sebelumnya ya. Ya Sar ya. Harapannya kan mau kita kembangkan buat dia jadi lebih efektif dan efisien. Harapannya kan seperti itu. Ternyata setelah tadi Cesar mengumpulkan data awal, terus ternyata
sistem ini nih tidak ditemukan masalah. Misalnya masalahnya hanya sistemnya sudah berjalan dengan baik, SOP-nya, tahapannya sudah berjalan dengan baik, tapi kok kelihatannya tidak efektif gitu. Coba ditelaah lagi, ternyata ini kesalahannya bukan di sistem, tapi di human-nya. Berarti yang diganti adalah human-nya. Jadi sistemnya tidak perlu diganti. Makanya itu di grafik yang ini tadi, kenapa di tengah-tengah itu ada manajer perusahaan ya, manajer tingkat atas, tingkat menengah, sama manajemen tingkat atas, menengah, dan bawah. Kenapa selalu ke manajemen perusahaan, di manajemen perusahaan? Karena nanti yang menentukan, karena kita sebagai analisis sistem itu tidak bisa memberikan keputusan, kita itu nggak bisa memberikan keputusan sistem itu harus diganti, sistem itu harus dikembangkan, sistem itu harus dirancang ulang. Itu nggak bisa, karena kita sebagai analisis sistem itu hanya bisa untuk memberikan rekomendasi. Jadi nanti yang menentukan sistem tersebut dikembangkan atau diganti itu manajemen perusahaannya gitu ya. Jadi gunanya yang ini nih, mengumpulkan data awal dan sampai mengevaluasi data awal. Takutnya terjadi yang kayak Caesar bilang tadi, ternyata tidak ada masalah. Pas dicari-cari masalahnya di sistem itu sebenarnya tidak ada masalah, tapi dilihat lagi kalau sistemnya itu tidak ada masalah, sudah berjalan dengan baik, ini kenapa tidak bisa efektif? Ternyata human-nya yang fail, yang gagal, berarti human-nya yang diganti gitu. Jadi sistemnya tidak bermasalah karena sistem itu mendukung kegiatan perusahaan, jadi harus berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan gitu. Nah, demikian adalah cuplikan saya mengajar melalui media online. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah yang saya ampu dan metode pengajaran yang saya gunakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.